Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 3B, yang akan mempresentasikan atau mendiskusikan mengenai isu aktual dan mengaitkannya kepada manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eleonora Solomasi Zebua, NDH 26, dari Latsar Depok Angkatan 3. Boleh selanjutnya? Silakan mungkin kepada Mas Latif. baik, terima kasih Kak Ellen. Nama saya Abdul Latif Fikri dari Latsar 3, NDH 20. Berikutnya, silakan kepada Mas Jordan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jordan dari Latsar Depok 3, NDH 21. Selanjutnya boleh Dok Nurul. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Nurul Dia Widiawati dari UPTD Puskesmas Kedaung NDH 13. Ya, selanjutnya Mbak Agus, Mbak Nana. Perkenalkan, saya Augustinas Puspitaning Hendiana, Latsar CPNS Depok, NDH 28 dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Baik, terima kasih untuk kelompok yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai isu aktual yang terjadi di Kota Depok ini. Dan dari semua isu yang ada, kita memutuskan untuk mengambil mengenai isu WFH yang baru berjalan kurang lebih beberapa bulan ini, beberapa minggu ini. Nah, mungkin sedikit saja saya sampaikan bahwa saat ini Depok melakukan WFH atau WFA atau Work from Anywhere untuk dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap listrik terutama karena dengan adanya efisiensi ini membuat kita pengeluaran pun juga harus betul-betul dihemat. Mungkin ini adalah beberapa pemantik daripada video diskusi kita pada hari ini. Baik, saat ini Eh, kita akan memulai untuk diskusi kita. Yang pertama mungkin kita perlu untuk identifikasi masalah dulu. Kenapa sih ada isu WFH ini di Kota Depok, baik yang muncul di kalangan masyarakat ataupun yang muncul di kalangan sesama kita ASN? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan? Oke, perkenankan saya memberikan identifikasi masalah yang pertama. Pertama, terdapat efisiensi anggaran. Jadi, mengapa mengapa diadakan WFH atau WFA di Kota Depok ini untuk ASN? Karena WFH atau WFA ini dianggap mampu menekan biaya operasional kantor, seperti contohnya listrik, air, transportasi dinas, dan mungkin beberapa hal lainnya yang belum bisa disebutkan secara detail. Namun pengurangan 1 hari dalam seminggu ini dirasa cukup untuk menekan biaya operasional dengan tujuan untuk efisiensi. Kemudian muncul kebutuhan anggaran baru untuk mendukung infrastruktur digital seperti VPN, perangkat kerja, internet, dan aplikasi kolaborasi. Mungkin dari efisiensi anggaran itu yang bisa disampaikan. Oke, Berikutnya baik. mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, Bapak Ibu boleh jika ada tambahan selain efisiensi anggaran, apakah ada lagi nih masalah-masalah yang bisa kita identifikasi? Izin, mungkin saya di sini mau menyampaikan terkait identifikasi dalam sisi produktivitas ASN. Jadi di sini ada tantangan untuk mengukur kinerja ASN yang berbasis output, bukan hanya sekedar kehadiran fisik di kantor. Dan juga risiko ini bisa menurunkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja apabila sistem digital belum optimal. Namun, ASN dengan literasi digital tinggi cenderung akan lebih produktif dalam bekerja, sementara ASN yang belum adaptif akan mengalami penurunan kinerja. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh izin saya menyampaikan pendapat untuk identifikasi masalah yang lain sih menurut saya dari kesenjangan infrastruktur ya. Ada apa ASN itu yang berada di daerah itu dengan akses internet terbatas berpotensi tidak efektif dalam WFH. Terus perlunya juga investasi tambahan untuk pemerataan teknologi. Seperti itu Hmm. mungkin.
Ada perlu ditambahkan lagi? Saya akan menambahkan dari sisi kualitas pelayanan publik. WFH bisa mempercepat layanan berbasis digital, tetapi ada risiko menurunnya kualitas layanan tatap muka yang masih dibutuhkan masyarakat, karena ada beberapa masyarakat itu yang belum belum memahami eh, tentang teknologi, jadi agak kesusahan untuk pelayanan ya. Kira-kira itu dari saya saja. Oke, baik. Berarti ini banyak sangkut paut ya antar satu masalah dengan masalah yang lainnya sebenarnya. Tapi kira-kira nih Bapak Ibu yang ada di sini bagian di pro dengan WFH atau kontra dengan WFH? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya? Siapa aja nih boleh nih, baik sisi pro ataupun sisi kontra, Baik, izin Kak Moderator, Thailand, saya ya. mau menyampaikan sisi pro dari UEFA atau keuntungan yang kita dapatkan dari UEFA ini. Pertama, penghematan biaya operasional seperti yang tadi saya sudah sampaikan, eh, mas- eh, mungkin terlihat sepele dari 1 dari 5 hari. Cuman untuk listrik, air dan segala macam, kalau kalau bisa berkurang 1 dari 5 hari ini akan cukup berpengaruh ya mungkin. Lalu kemudian fleksibilitas kerja. Mungkin ada beberapa ASN yang mungkin terutama bekerja di lapangan seperti mungkin dari Dinas Sumkim atau PUPR itu lebih fleksibel. Kalau dia WFH dia bisa lebih menjangkau lokasi-lokasi yang apa ya, lokasi-lokasi kerjanya yang lebih spesifik selain di kantor. Mungkin ada yang mau menambahkan dari sisi pro-nya. Boleh dari saya, untuk pro-nya itu kita mendorong digitalisasi, jadi mempercepat transformasi menuju smart governance. Seperti pada masa COVID, kita dipaksa semuanya untuk digital, alhasil kita sudah berhasil mengembangkan sistem hybrid yang membantu efisiensi. Selanjutnya ada lingkungan lebih ramah, yaitu mengurangi polusi serta kemacetan akibat transportasi ASN ke kantor. Itu saja dari saya. Oke, ada lagi yang pro atau mungkin yang sisi kontra nih? Ada nggak dari sisi kontra nih? Izin, di sini saya mau menyampaikan untuk sisi kontra ya, antara Oke. kendala WFA terhadap efisiensi anggaran. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Latif nih terkait penghematan biaya. Namun kita juga perlu mempertimbangkan juga biaya tambahan seperti penambahan teknologi perangkat internet, aplikasi, dan keamanan data, serta resiko menurunnya koordinasi antara rekan kerja maupun atasan. Jadi komunikasi digital tidak selalu seefektif dengan tatap muka. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain untuk yang kontranya. Nah, baik. Saya nambahkan ya untuk kontranya, biasanya itu dari pengawasan kinerja, dia tuh sulit memastikan produktivitas bila indikatornya berbasis output belum jelas. Kemudian pelayanan publik tatap muka, masyarakat yang belum terbiasa digital itu bisa merasa sangat terhambat dalam hal tersebut. Seperti itu sih. Mungkin ada lagi atau sudah cukup dari sisi pro dan sisi kontranya? Oke. Berarti bisa saya ambil simpulan bahwa pro dan kontra ini tuh sebenarnya memang pasti ada gitu di dalam satu isu yang ada. Tapi di antara pro dan kontra ini kita juga kan perlu ya untuk mencari tahu nih kira-kira solusi daripada isu-isu yang ada. Nah, jadi sih saya harap dari diskusi ini kita bisa menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah terkait isu WFH ini. Berbicara tentang smart ASN, smart ASN ini kan biasanya mengarah kepada digitalisasi gitu. Dan seperti yang kita sama-sama belajar bahwa smart ASN ini mengandung 4 digital. Yang pertama digital skills atau kecakapan digital. Yang kedua digital culture atau budaya digital. Yang ketiga ada digital ethics atau etika digital dan juga ada digital safety, keamanan digital. Mungkin pada hari ini kita mau sama-sama menjurus ke sana kali ya untuk solusinya atau jalan keluar daripada isu WFA ini. Mungkin dari yang pertama dari digital skills, ada yang mau menyampaikan?
Baik, izin menyampaikan untuk yang pertama, poin pertama digital skill atau kecakapan digital itu penerapannya paperless of office total, mengganti alur birokrasi fisik dengan sistem tanda tangan elektronik dan code sharing. Kemudian solusinya itu setiap ASN wajib menguasai aplikasi kolaborasi seperti Google Workspace atau Office 365 agar dokumen itu bisa dikerjakan bersamaan tanpa harus kirim-kiriman file manual. Kemudian dari segi virtual front office-nya, untuk bagian pendaftaran atau informasi di puskesmas tuh dibuat layanan konsultasi awal telemedicine via mobile JKN, sehingga mengurangi beban antrean fisik di unit pelayanan. Mungkin Hmm, untuk digital culture-nya boleh disampaikan. Baik, saya izin menyampaikan tentang digital culture atau budaya digital. Yang pertama itu ada result based management atau RBM. Jadi kita mengubah pola pikir dari masuk kantor itu sama dengan kerja menjadi target tercapai itu sama dengan kerja. Jadi masuk kantor itu bukan lagi indikasi untuk kita bekerja, tetapi target tercapai yang jadi indikasi bahwa kita itu beneran kerja. Lalu selanjutnya ada solusinya yaitu integrasi laporan harian yang detail di aplikasi e-kinerja atau Ekin dengan bukti output digital, bukan sekedar foto selfie saat absen. Dan ada yang selanjutnya internal knowledge sharing atau ASN yang lebih muda, digital native, menjadi mentor bagi ASN senior dalam pengoperasian alat kerja jarak jauh. Kurang lebih itu dari saya. oke, baik. Terima kasih. Ini kalau saya dengar-dengar berarti digital skill sama digital culture ini juga saling berkaitan ya. Tapi kan masih ada dua digital lagi nih. Mungkin kita boleh dengar dulu dari digital ethics. Baik, izin saya akan menyampaikan tentang digital ethics atau etika digital. Di sini ada tata cara komunikasi seperti menyepakati tata cara komunikasi. Misalnya handphone harus selalu standby saat WFH atau WFA karena memang itu sedang dalam masa kerja walaupun tidak di kantor. Jadi misal membalas pesan koordinasi maksimal 15 menit dan ada solusi juga untuk menjaga profesionalisme dengan tetap menggunakan bahasa formal. Jadi walaupun walaupun kondisinya di rumah atau di lapangan, untuk komunikasi tetap menggunakan bahasa formal sebagaimana seperti di kantor. Dan memberi dan menghargai waktu istirahat atau pada saat istirahat atau di luar jam kerja tetap memberikan waktu yang cukup untuk istirahat agar tidak mengalami burnout. Oke, mungkin yang terakhir dulu nih, digital safety. Izin di sini akan saya sampaikan terkait digital safety atau keamanan digital. Di sini perlu adanya protokol akses data aman, karena sehingga solusinya yaitu mewajibkan penggunaan VPN resmi kantor dan autentikasi dua faktor saat mengakses database masyarakat. Dan karena kita bekerja dari rumah atau di mana saja, maka ASN dilarang menyimpan data sensitif di folder publik atau perangkat yang digunakan selama di rumah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih memang untuk digital, teknologi digital ini kita perlu banyak sekali ya untuk kita transformasi, terutama dari yang kita biasanya manual atau biasanya kita secara tatap muka, bagaimana caranya kita berintegrasi untuk perlahan-lahan memasuki ke dunia digital yang aman pastinya dengan kitanya juga mengupgrade diri, digital skills kita dan juga kita mengerti budaya-budaya digital yang ada supaya jangan sampai dari apa namanya? Daripada kita menggunakan si teknologi ini malah melenceng daripada budaya-budaya yang seharusnya masih kita pegang, terutama etika digital karena banyak sekali benar yang tadi Mas Latif bilang banyak sekali yang karena cuma di chat nih jadi ya udah ngapain harus formal-formal gitu. Dan apalagi digital safety kan sekarang banyak banget data-data kebocoran ya jadi mudah untuk diretas apalagi kalau memakai kadang juga mungkin gak hanya menyimpan di folder bersama aja kali ya, WiFi publik juga mungkin itu bisa mempengaruhi gitu jadi gak cuma satu aja. Nah mungkin diskusinya nggak panjang-panjang, jadi saya izin memberikan kesimpulan.
bahwa kita butuh adanya transformasi budaya kerja. Yang awalnya kita full WFO atau work from office, kita sekarang harus WFH dan memaksa birokrasi beralih dari pengawasan berbasis kehadiran fisik atau secara langsung menjadi pengawasan berbasis output digital yang lebih akurat. Jadi tidak hanya melihat kehadirannya saja, tapi juga kita melihat hasil daripada kinerjanya. Selanjutnya, efisiensi birokrasi dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem paperless selama WFH, kita menciptakan layanan yang lebih ramping, cepat, dan murah tanpa hambatan jarak. Jadi, seharusnya tidak ada masalah walaupun WFA, walaupun adanya jarak, tapi pekerjaan tetap bisa selesai. Dan juga akselerasi kompetensi atau melalui Smart ASN, kita sebagai ASN dituntut untuk menguasai literasi digital, menjaga etika komunikasi selama daring, dan juga menjamin keamanan data, baik data instansi kita, data negara, maupun data masyarakat yang kita layani. Dan yang terakhir adalah pelayanan publik yang adaptif. Jadi smart governance ini terwujud ketika pemerintah tetap mampu menghadirkan layanan prima seperti telemedicine atau konsultasi secara daring yang tadi sudah disampaikan oleh Dok Nurul di tengah tantangan krisis energi atau mobilitas. Jadi sehingga segala sesuatunya dapat dikerjakan dengan lebih cepat, mudah, dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu diskusi kita hari ini dari Bapak Ibu. Apakah sudah cukup? Sudah, baik. Terima kasih telah mengikuti diskusi pada hari ini dan semoga segala hal yang kita bicarakan pada diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.